Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tombo Ati. Pada teman-temanku dimanapun berada, tak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini dengan keadaan sehat walafiat. Bagi yang masih sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, mari kita doakan bersama. Allahumma rabbana syi'adhi bil ba'sya ishwi anta syafi la shifa'a ila shifa' wa shifa'a la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Semoga sakit kalian segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menyisakan rasa sakit lagi, dan kalian bisa bahagia, kalian bisa lebih menikmati hidup, lebih bisa bersyukur, dan dimudahkan rezekinya sehingga kalian bisa bahagia bersama keluarga, menjalankan ibadah dengan nyaman, dan insya Allah sampai akhir hayat nanti kita bisa masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit motivasi kepada teman-teman yang sedang melakukan terapi, sedang melakukan terapi selama 40 hari seperti video-video yang sebelumnya. Teman-teman, coba kalian belajar dan selalu belajar dan selalu sabar untuk menikmati prosesnya, ya. Menikmati prosesnya dan merasakan hasilnya nanti, kayak gitu ya. Kalau pagi kayak gini ya, contohnya kalian berjemur seperti ini ya. Berjemur itu jangan hanya diem saja sambil melamun, teman-teman. Kalau seandainya berjemur, jalan-jalan itu juga jangan hanya diem saja, tapi kalian harus sambil afirmasi, aku bersyukur dan berterima kasih, kan bisa begitu. Aku sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna, atas izin Allah kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Sebagai contoh seperti itu, dinyanyikan, dimutalkan, dan itu kayak gitu bisa. Ataupun juga dengan zikir, ala bizikrillahi tatmainul qulub, karena zikir itu menenangkan hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu misalnya zikirnya. Banyak kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dengan istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sambil zikir, sambil berjemur, sambil jalan kaki, sambil ini menikmati prosesnya, teman-teman. Terus misalnya selain sambil kayak gitu, nanti sambil zikir, sambil afirmasi, sambil yang lain, kalian juga bisa dengan sambil memijat-mijat titik refleksi lambungnya. Kalau kurang paham bisa
cari titik refleksi lambung kayak gitu di Google, tapi jangan baca-baca yang aneh-aneh, cuman lihat titik refleksinya terus praktekkan. Kalau kalian lihat awas sakit lambung mengakibatkan kayak gini, awas itu membuat ansi kalian itu ini, padahal sebenarnya sakit lambung itu nanti kalau sembuh ya sembuh, nggak mengakibatkan aneh-aneh. Percayalah kayak gitu, kalian itu akan segera disembuhkan oleh Allah insya Allah dengan doa-doa kita bersama. Orang yang masuk ke channel Tombo Ati, saya selalu doakan setiap hari, saya usahakan mendoakan setiap hari. Saya ru'yah jarak jauh sembari meru'yah keluarga saya sendiri, meru'yah diri saya sendiri, meru'yah anak istri kami. Saya meru'yah itu sambil mengirimkan ru'yah kepada kalian, atau baca-bacaan itu saya kirimkan kepada kalian juga dengan cara menghadiahkan Al-Fatihah kepada kalian juga. Selain itu teman-teman, kalian juga selain saya ru'yah dari jarak jauh, kalian juga harus ru'yah dari rumah, minimal ru'yah standarnya Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Binas, ayat kursi. Itu dibacakan, ditiupkan ke air, diminum, separuh untuk mandi, separuh untuk mengusap badan, untuk memercikkan airnya di pintu depan, di area kamar kayak gitu. Itu insya Allah dengan izin Allah, karena wa idza marihtu fahuwa yasfin, jikalau kita sakit Allah yang menyembuhkan. Kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa berikhtiar ya gitu. Saya selalu mengusahakan untuk mendoakan anggota atau yang mensubscribe atau mengikuti channel Tombo Ati ini. Saya doakan dan saya ru'yah setiap harinya teman-teman yang masih sakit. Yang sudah sehat ya saya doakan agar tetap sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan hatinya bersama keluarganya, dan selalu bisa untuk beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman, sehingga selamat dunia dan akhirat insya Allah. Allahumma amin. Teman-teman, sekali lagi kalian jangan lupa untuk melakukan terapinya dan menikmati prosesnya dan merasakan hasilnya. Coba dong, jangan hanya bingung-bingung tok teman-teman, tapi actionnya nggak ada, tidak ini tidak melakukan prosesnya, tidak melakukan terapinya, tapi hanya bingung tok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil berjemur teman-teman, sambil berjemur, sambil masih mengantar istri kerja, karena saya jadwalnya tidak bekerja, kan masih pandemi ya gini, sehari masuk sehari libur, dan saya pas libur ini sambil mengantar istri sama anak saya berjemur di lapangan kecamatan kayak gitu. Teman-teman dimanapun berada, mungkin itu ya yang saya sampaikan. Pokoknya jangan lupa untuk berzikirnya, selalu ingat kepada Allah, dan sholawatnya, dan juga baca Qur'annya. Baca Quran tidak harus pegang Quran bagi yang haid, bagi yang tidak suci, maksudnya tidak suci mas perempuan itu yang haid tidak pegang Quran nggak apa-apa, itu tetap baca Kulhu, Falak, Binas, itu tetap dibaca. Al-Fatihah, ayat kursi itu tetap harus dibaca untuk perlindungan doa pagi dan petang. Istighfarnya, zikirnya itu harus dijaga terus teman-teman, meskipun kalian haid kayak gitu, meskipun kalian haid nggak apa-apa. Yang cewek itu ada yang banyak yang tanya, saya sedang haid mas, itu bagaimana, saya ru'yahnya bagaimana? Tetap membaca ayat ru'yah itu, kita doakan di air
Ya Allah, air ini menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan, menenangkan, sehingga hamba bisa sembuh dengan izin-Mu melalui air ini ya Allah. Kayak gitu bisa. Bacakan ayat kursi, Fatihah, Qul hu falaq, kayak gitu, minum, kayak gitu. Insya Allah menyembuhkan. Setiap hari dipraktekkan. Nah, baca Qur'annya bagi yang tidak haid atau bagi ini, setiap hari baca Quran minimal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, terus belajar. Saya nggak bisa baca Al-Quran mas, nggak bisa baca Al-Quran, ya baca yang mudah-mudah, kayak baca kulhu, falak, bidas, kayak gitu. Saya ulang-ulangi karena itu penting, itu harus dibaca teman-teman. Nah, usahakan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya dengan sakit ini saya yakin kalian lebih dekat kepada Allah. Nah, sholat duhanya perlu dilakukan untuk menambah rizki. Rizki tidak harus uang, rizki itu bisa kesehatan, bisa ini ya. Sholat duha, nanti sholat hajatnya jangan lupa setelah habis isya, sholat hajat 2 rakaat. Tapi sebelum itu jangan lupa sholat taubat 2 rakaat dulu. Mohon ampun kepada Allah. Coba laksanakan, jangan hanya bingung tok. Sekali lagi ingat, baca Quran ya. Baca Quran itu penting. Diusahakan 1 ayat, 2 ayat terus. Nanti lama-lama insya Allah ansi kalian akan hilang, pergi. Karena wa nunazzilu minal Quran bahwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Obat di dalam sudur, dada, hati, bisa obat fisik, bisa medis dan non medis. Kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selalu ikuti terus ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang mau tahu video selanjutnya silahkan bisa klik ini, ciri-ciri atau cara sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety atau psikosomatis, ini sudah ada. Subscribe ini yang lingkaran ini, kalian klik dan subscribe untuk mendapatkan motivasi berikutnya. Mungkin itu dulu teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan ini menjemput istri. Saya doakan sekali lagi semoga kalian yang masih sakit segera diangkat penyakitnya. Allahumma rabbana syati bil ba's isbi anta syafi la sifa la sifa wa sifa la yughadiru saqoma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.